Welcome back to my channel Apriyadi Serba Alda. Halo. Jangan lupa juga, jangan lupa banget dibantu di subscribe, di like, di share, dan di komentar. Au untuk warga Baturaja. Salam jemu kita gala. Warga Palembang dan Sumatera Selatan umumnya, salam wong kita galau, warga masyarakat Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Salam bahagia selalu, salam satu Nusantara, Indonesia merdeka. Kita sekarang lagi ada di Lesung Bintang, guys ya. Yang kita bahas kali ini adalah eng. Oke, sekarang ini udah masuk ke musim durian atau duren atau dehian. Dan ini rentan dengan yang namanya serangan harimau Sumatera. Banyak sekali kasus atau pemberitaan tentang penyerangan harimau. Aduh, ada nyamuk. Tentang penyerangan harimau Sumatera di masyarakat atau di saudara-saudara kita yang ada di sekitaran Lahat, Pagaralam, bahkan sekarang masuk Muara Enim. Dan tadi saya sempat baca di postingan salah satu teman yang ada di Instagram dan Facebook bahwa harimau Sumatera ini sudah memasuki daerah Bedegung, Simpang Mio, Kabupaten itu Muara Enim, Sumatera Selatan. Ada 2 orang yang mergokin tuh harimau sedang lewat waktu mereka mau ke kebun. Untungnya mereka bisa menyelamatkan diri. Nah, ini kan udah musim hujan lagi, musim durian. Kenapa saya bilang kalau musim durian itu harus hati-hati dengan penyerangan harimau Sumatera? Karena konon katanya harimau di Sumatera ini suka makan durian. Percaya nggak percaya, saya pun sering mengalami dulu waktu masih kecil di kampung saya itu kan kalau lagi musim durian kita itu biasanya nginapnya di hutan. Nah, kalau misalkan ada bekas durian yang kulitnya itu bersih, rapi, tidak seperti bekas babi. Kalau babi itu biasanya kotor, terus nggak rapi waktu pembelahan duriannya. Nah, kalau harimau ini itu rapi banget. Dia juga suka makan durian. Itu percaya nggak percaya, itu nyata. Dan kecuali selain dari alasan itu, otomatis kalau musim durian, hewan-hewan seperti babi, harimau, babi, kancil, rusa, landak dan sebagainya itu kan termasuk yang suka durian. Otomatis mereka akan masuk ke perkebunan atau kampungan, kalau kata orang Palembang lagi, kata orang Ogan itu kampungan duriannya itu masuk ke kebun durian. Terus secara tidak langsung dan otomatis babi-babi, hewan-hewan ini, hewan-hewan yang jadi mangsaan dari harimau Sumatera ini akan memancing kedatangan harimau Sumatera ke situ gitu. Jadi harap berhati-hati kalau misalkan lagi bikin pondokan di tengah kebun durian itu harap pondoknya agak ditinggikan, terus penerangan harus cukup. Kalau sekarang ini kan udah ada itu lampu yang bisa dicas, lampu yang seperti yang di rumah, seperti lampu neon dan sebagainya itu dicas. Terus ada juga senter yang bisa seperti laser terangnya. Jadi bawa itu peralatan, terus senjata tajam bila perlu, senapan angin. Setiap jam itu ledakan 1 kali, nggak usah pakai peluru. Jadi untuk nakut-nakutin harimau itu sendiri. Aduh, nyamuk. Paham kan maksud saya? Nah, jadi kita harus waspada. Saya pribadi ngucapin turut berduka cita untuk para korban dan keluarga, diberikan kesabaran. Semoga tidak ada
kita harus tetap mawas diri. Kalau lagi di kebun durian itu, jangan sekali-sekali kalau bisa ya, jangan sekali-sekali kalian itu sendirian gitu loh, harus berdua. Dan kalau bisa hindari juga jongkok. Apalagi mandi di sungai, kalau mandi di sungai kita jongkok itu mungkin si harimau menyangka itu adalah babi atau kijang atau rusa yang sedang minum di sungai. Makanya kalau orang mandi di sungai, sedang duduk atau mau nyelam ke sungai itu, diterkam oleh si harimau. Karena si harimau mungkin menyangka itu adalah mangsanya dia. Oke? Semoga dimengerti, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saran dan kritik tetap saya terima. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu diingatkan untuk mawas diri. Dan semoga tidak ada korban untuk selanjutnya ya. Amin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan see you, bye-bye.